Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Kurniawan dengan NPM 22570510117. Perkenalkan, nama saya John Valentino Nababan dengan NPM 22170051087. Di sini saya akan mempresentasikan NoSQL MongoDB, lalu ke implementasinya. NoSQL adalah jenis sistem manajemen basis data yang berbeda dari model basis data relasional tradisional. NoSQL dirancang untuk mendukung berbagai jenis data dan model penyimpanan yang lebih fleksibel dan scalable. Cocok untuk aplikasi modern yang membutuhkan penanganan data dalam jumlah besar dan kecepatan tinggi. Pertama ada konsep NoSQL. Fleksibilitas skema basis data NoSQL seringkali memungkinkan skema fleksibel atau bahkan skema dinamis. Skalibilitas horizontal. NoSQL dirancang untuk skalibilitas horizontal yang berarti kemampuan untuk menambahkan kapasitas dengan menambahkan lebih banyak node ke dalam infrastruktur. Model data yang beragam. NoSQL mendukung berbagai model data seperti dokumen, key value pairs, grafik, dan kolom sehingga memungkinkan pemilihan model data yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Kinerja tinggi basis data. NoSQL seringkali menawarkan kinerja yang tinggi untuk operasi pengambilan data, penulisan data dalam skala besar. Konsistensi yang fleksibel. Beberapa basis data NoSQL memperbolehkan tingkat konsistensi yang lebih fleksibel daripada basis data relasional yang dapat memberikan keseimbangan antara konsistensi, ketersediaan, dan partisi. Yang keenam atau yang terakhir, distribusi dan replikasi. NoSQL yang mendukung distribusi data secara otomatis di beberapa node replikasi data untuk kemampuan dan ketersediaan yang lebih baik. Lalu di MongoDB-nya, dokumen memungkinkan penyimpanan data dalam format dokumen seperti JSON atau BSON. Contohnya adalah MongoDB, Couchbase, dan CouchDB. Key values, key value store menyimpan data sebagai pasangan kunci nilai. Contohnya adalah Redis, React, dan Amazon DynamoDB. Grafik dirancang untuk menyimpan dan menelusuri data yang memiliki hubungan kompleks. Contohnya adalah Neo4j dan Amazon Neptune. Kolom mengorganisir data dalam kolom bukan baris, yang cocok untuk beban kerja yang membutuhkan pengambilan sebagian besar kolom. Pertama kita buka Google untuk mendownload MongoDB-nya, MongoDB Community Server Download. Lalu kita klik aja. Lalu kita scroll ke bawah, pilih tekan tombol download. Lalu kita tunggu sampai selesai.
sudah selesai, lalu kita buka foldernya. Lalu kita akan menginstal folder tersebut. Di sini kita akan install MongoDB-nya. Kita klik next, lalu dicentang, lalu next lagi, lalu kita pilih custom. Kita lihat direktorinya, lalu kita next lagi, setelah itu install, lalu kita akan menunggu lagi.
sekarang sudah selesai, kita bisa tekan finish. Ya, ini agak loading dulu. Selanjutnya rekan saya akan melanjutkan. Oke, selanjutnya itu kita perlu menginstal MongoDB Shell. Cari aja di Google. Kita klik yang ini. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah. Kita ubah ke MSI untuk package-nya dan kita download. Kita tunggu lagi. Sini kita install MongoDB Shell-nya. Kita bisa klik 2 kali. Di sini kita next aja. Kita next. Terus kita install. Ini sebentar ya. Bukan seperti MongoDB yang tadi. Di sini kita sedikit setting di environment variables. Cari aja di file explorer. Kita edit. Terus di sini kita bisa new. Kita masuk ke C, ke program files, ke MongoDB, terus ke server, terus 70, terus ke folder bin, terus kita copy alamatnya, terus kita masukkan ke environment variable, terus kita oke. Kita pastikan lagi sudah masuk. Setelah itu kita oke. Selanjutnya itu kita buka CMD, ketik aja MongoD. Nah, setelah setting environment variable tadi pasti akan menampilkan hasil seperti ini. Selanjutnya kita ketik Mongos atau Mongoshell, MongoSH. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita buka dulu MongoDB-nya. Selanjutnya kita connect. Nah, di sini ada 3
database default dari MongoDB-nya. Oke, di CMD-nya kita bisa show DBS atau show database. Nah, berarti sudah terhubung karena bisa menampilkan 3 database. Untuk membuat database di MongoDB shell-nya, kita hanya perlu ketikkan use. Selanjutnya nama database yang kita buat. Kami akan membuat database namanya PDT, jadi use PDT. Selanjutnya untuk membuat collection atau tabel di MySQL, kita hanya perlu menuliskan db titik nama tabel, terus masukkan datanya. Di sini kami akan insert menu saja. Nah, jadi untuk panduannya bisa dibuka Google langsung dari MongoDB-nya untuk root, create, read, update, dan delete. Nah, di sini kami punya data kami yang sudah kami sediakan tadi. Bisa di copy, terus ditempel ke sini. Jangan lupa tutup kurung. Kita enter. Nah, jika tampilannya seperti ini, berarti tabel yang kita insert udah berhasil. Kita coba tampilkan menggunakan db titik nama tabel itu mahasiswa, terus titik find buka kurung tutup kurung titik pretty. Nah, data yang sudah kita insert tadi sudah tampil. Jadi proses create dan read sudah berhasil. Kita coba cek di MongoDB, kita refresh saja. Nah, ada folder PDT, ada database PDT maksud saya, ada tabel mahasiswa, isinya ada 2 data yang sudah kita inputkan tadi. Selanjutnya itu update. Kita bisa lihat panduannya juga buat update-nya, bagaimana cara update di MongoDB. Sama aja, db titik nama tabel terus update. Jadi kita buat db titik mahasiswa titik update 1, karena kami akan mengupdate satu data saja. Di sini kita coba update nama berdasarkan nama. Di sini kami membuat nama John Vina Baban. Jadi kita akan update dari nama John Vina Baban itu. Kita coba set kelasnya menjadi A menggunakan $set.2. Terus apa yang ingin kita ganti, berarti tanda petik A kelas titik 2 tanda petik apa yang ingin kita update. Jangan lupa tutup kurawal dan tutup kurung. Selanjutnya kita enter. Di sini ada error, kita coba perbaiki dulu. Masih error. Kita coba perhatikan di mana kesalahannya, sintaks error. Static com
Ya, errornya di kurung kurawal sepertinya kurang satu. Nah, jadi kita harus memperhatikan sintaks kita juga. Kita enter. Nah, jika menampilkan hasil seperti ini berarti update sudah berhasil. Kita coba cek hasilnya dulu menggunakan db mahasiswa .find .pretty sama kayak tadi. Nah, sudah berubah ya. Kita coba refresh di MongoDB nya. Nah, kelas dari John Vina Baban sudah berubah menjadi A. Berarti proses update sudah berhasil. Selanjutnya itu delete. Untuk sintaks delete seperti ini, sama saja. Jadi di sini kita buat db titik nama tabelnya mahasiswa tadi. Selanjutnya titik delete one karena kami ingin menghapus satu saja. Kita coba hapus berdasarkan nama dari Emreja Kurniawan. Titik tanda petik, kita tutup kurawal. Selanjutnya kita kasih tutup kurung. Jadi kita akan menghapus Emreja Kurniawan. Di sini ada menampilkan hasil seperti ini, delete count 0. Berarti itu ada kesalahan karena tidak berhasil menghapus. Kita coba perhatikan sintaks kita lagi apakah sudah benar. Nah, di sini saya salah ketik name, yang harusnya itu nama bukan name. Jadi nama titik 2 M Reza Kurniawan. Jadi diperhatikan juga huruf-huruf ya. Nah, delete count di sini 1, berarti ada satu data yang sudah terhapus. Kita coba cek menggunakan db mahasiswa find .pretty atau kita coba read. Nah, yang tampil hanya 1 karena yang 1 sudah dihapus, yaitu yang Emreja Kurniawan. Di MongoDB juga otomatis berubah ya. Jadi mungkin dari website ini bisa dijadikan panduan. Ya, mungkin cukup sekian implementasi NoSQL menggunakan MongoDB.